saudara. Berikan penyembahan terbaik hari ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, sekian sanasi. Jesus, ampuni kami, layakkan kami, Engkaulah jalan kebenaran. Pujikan lagu ini sekali lagi dengan suara yang lembut. Pujikan lagu ini sekali lagi dengan suara yang lembut. Pujikan lagu ini dari hatimu. Katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Mari kita pujikan dengan suara yang lembut, dengan musik yang pelan. Mari. Ku ingin selalu bersekutu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Bersekutu denganmu, tinggal erat denganmu Tuhan. Biarkan roh Yesus tinggal dalam, biarlah rohmu tinggal dalam kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, pujikan dengan suara yang lembut. Katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan, ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Menikmati hati, inilah isi hati kami Tuhan. Kami ingin terus bersekutu denganmu. Biarlah rohmu tinggal dalam kami Tuhan. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami masih hidup, kami masih bisa bernafas, kami sehat, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kami. Kami ingin terus bersekutu denganmu. Kami ingin terus tinggal dekat denganmu. Biarlah rohmu tinggal dalam kami Tuhan. Oh jangan lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Oh berikan kami tanah yang subur. Agar setiap hati ini boleh terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu
boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan bertumbuh berlimpah-limpah subur di dalam hati kami. Dan terutama Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami undang Roh-Mu hadir dalam ibadah doa malam hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saya boleh membagikan sedikit firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan sebuah firman Tuhan yang dengan tema keteguhan hati. Keteguhan hati. Sebelumnya saya mau tanya ya, kira-kira sebelum saya mau tanya di sini, siapa yang sudah married ya, menikah ya, sudah married. Oh ya, banyak ya. Saya mau tanya, waktu kita mau married itu kira-kira apa yang harus kita ucapkan di hadapan pasangan kita? Kita pasti akan diteguhkan dalam janji pernikahan kudus. Kira-kira masih ingat gak ya apa isinya? Ada yang bisa bantu saya ingetin apa? Saya bersedia. Mungkin Kaheng hafal ya? Karena mungkin sering dengar, sering lihat ya. Saya bersedia, Apa saudara-saudara? Bisa Kaheng? Menerima. Boleh satu yang boleh maju ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi. Janji pernikahan kudus dengan pasangan kita. Misalkan saya Hana Yuniati menerima Paulus Kurniawan sebagai istri dan suami, baik dalam suka dan duka, dalam sakit ataupun sehat, dalam kaya atau miskin. Saat itu suatu momen yang indah ya, kalau bisa dibilang, wah waktu kita menikah tuh benar-benar manisnya gitu ya, manis-manis sekali ya. Wah masih ini ya, saya bersedia mau menerima kamu dalam suka dan duka, dalam sakit sehat, dalam kaya miskin. Lah hari ini saya bawakan firman tentang keteguhan hati. Kira-kira ya, kalau sudah perkawinannya berjalan sampai berapa puluh tahun, kira-kira kita masih ingat dengan janji nikah kita? Peneguhan janji nikah kita. Pasti masih ingat. Kalau ingat gampang. Tapi prakteknya, kalau suaminya kaya, oke-oke aja. Sehat, oke-oke saja. Benar ya Bu Linda ya, sehat gampang ya. Kalau lagi sakit, atau lagi nggak punya uang atau apapun, apakah kita tetap teguh menerima pasangan kita? Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sungguh saya dikuatkan lagi ya. Kita akan buka firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kita imani setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, sekarang saya mau tanya. Itu tadi kita sama pasangan. Sekarang kita bicara tentang keteguhan hati kita sama Tuhan. Apakah
dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah kita bisa tetap teguh sama Tuhan? Kita sekarang tahu keadaan yang begitu tidak menentu, apapun bisa terjadi. Tapi apakah kita tetap bisa teguh bersama Tuhan di dalam badai apapun, di dalam lembah kekelaman apapun? Apakah kita tetap bisa setia sama Tuhan, tetap teguh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan? Sekarang saya akan, apa sih artinya keteguhan hati? Keteguhan hati adalah rasa percaya yang tidak bisa diubah, kepercayaan yang sulit digoyahkan. Nah, itu keteguhan hati. Saya dengar firman ini, saya langsung teringat Daniel ya. Langsung teringat Daniel. Tuhan ingatkan saya Daniel. Yuk kita buka dulu di Daniel 3 ayat 14 sampai 17. Di sana apian yang menyala-nyala. Kita akan baca sama-sama Daniel 3 ayat 14 sampai 17. Kita buka firman, kita belajar firman. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Yang 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, dahsyat ya. Daniel ini benar-benar punya keteguhan hati ya. Waktu itu kan dia disuruh makan santapan raja, tapi Daniel tetap enggak mau. Dia tetap makan sayur ya, enggak makan santapan raja. Dan apa hasilnya? Kita bisa lihat Daniel 1. Tapi tetap Daniel itu seger gemuk, bahkan tambah pinter ya, hikmat bijaksananya tambah. Di ayat 3, Raja Nebukadnezar sedang mendirikan sebuah patung emas dan semua orang harus menyembah kepada dia. Tapi Daniel tetap berteguh hati. Dia tetap menyembah Allahnya, Allah yang hidup, bukan patung, bukan dewa. Wow, dari sini saya terus renung, Tuhan, ini hukumannya berat loh. Kalau enggak nyembah, hukumannya apa? Dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Bayangkan ya, kalau keadaan sekarang kita aja disuruh pilih, kamu mau tak masuk atau mau nyembah? Kira-kira secara iman, apakah kita tetap bisa berteguh hati? Enggak Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali tidak aku tidak mau. Apakah tetap seperti itu? Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap punya keteguhan hati. Saat saya merenungkan Daniel ini rasanya, wah ya Tuhan, kadang-kadang kan saya ini pernah dengar-dengar berita antikris apa gitu ya, yang akan, saya kurang tahu tapi kedepannya banyak hoak-hoak atau apa yang seperti itu ya. Dalam hati, Tuhan, Daniel bisa bertetap hati ya, menyembah Tuhan bukan menyembah patung. Seandainya suatu saat Tuhan mengizinkan adanya seperti itu, apakah kita mau seperti Daniel? Tetap pegang teguh Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, saat saya merenungkan ini, tiba-tiba saya teringat pekerjaan ya. Banyak sekali di antara kita bekerja. Mungkin dalam pekerjaan kita banyak seringkali hal-hal yang kita harus bertoleransi dengan sesuatu yang tidak benar ya.
Contoh saya pernah kerja dulu contoh. Hana, nanti kalau ada ini gitu ya. Intinya saya harus bertoleransi dengan bos gitu ya. Jadi waktu itu saya gini, sebenarnya saya enggak mau Tuhan, tapi lah apa gitu, ini pekerjaan. Kalau kita enggak nurut bos, dipecat ya. Tapi saya belajar ya, mulai hari ini saya belajar seperti Daniel. Maka saya waktu itu sekarang kan puji Tuhan saya enggak kerja, jadi saya bisa melayani full sama Tuhan. Tapi waktu itu ya gimana ya, banyak dari kita yang kita alami seperti itu ya. Mungkin dalam pekerjaan bos kita neken harus ini. Padahal dalam hati kita berontak, kita enggak mau, itu enggak benar Tuhan, aku enggak mau. Tapi itulah kita harus tetap pegang teguh bahwa setiap apa yang enggak cocok dengan hati kita, enggak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus tolak apapun konsekuensinya itu. Bahkan Daniel itu diberi pilihan antara hidup dan mati. Tapi luar biasa Tuhan ya. Tuhan menyertai Daniel, bahkan sampai raja itu sampai terheran-heran ya. Waktu dimasukkan ke perapian, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak apa-apa ya. Tetap hidup. Dan bahkan ada satu lagi yang di dalamnya. Yang tadinya 3 kok bisa 1. Ternyata ada Tuhan yang menyertai seperti lagu tadi. Tuhan yang menyertai dalam api. Tuhan yang menyertai kita. Dan kita enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Kadang-kadang di dalam pandemi ini seringkali ketakutan, apa yang mungkin saat ini kita mengalami lembah kekelaman yang kita enggak tahu ya. Seperti Daniel, dihadapkan pada suatu pilihan yang kepepet lah, apa ya Tuhan? Harus ini apa ini? Pilihannya cuma 2, antara hidup dan mati. Mungkin saya enggak tahu apa pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara dihadapkan dengan 2 pilihan yang sulit. Aku harus ini atau ini ya Tuhan. Tapi saya percaya lewat peristiwa Daniel, lewat firman Tuhan ini, kita belajar untuk tetap memiliki keteguhan hati bersama Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan akan memperoleh kemenangan. Seperti Daniel, dia tidak mati, tapi dia bahkan sampai heran-heran rajanya, loh kok enggak mati, kalau orang enggak mungkin. Tapi kita punya Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kondisi apapun jangan sampai membuat kita stres. Kita baca di Yakobus 1 ayat 6-7. Karena firman Tuhan berkata apa? Nah, Yakobus 1 ayat 6. Hendalah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau orang teguh, sudah aku memilih Yesus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Konsekuensinya apa? Walaupun dicemooh, kamu ikut Yesus kok ya utangnya akeh gitu. Kamu ikut Yesus kok ya kamu didera penyakit yang ganas. Kamu ikut Yesus tapi kamu itu kok ya kayak gini. Sekali Yesus tetap Yesus dan percaya dengan teguh, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang tetap teguh pegang Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Saya yakin firman ini bahwa saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pegang teguh sama Tuhan, memang prosesnya enggak gampang ya. Enggak selalu orang Kristen tuh hidupnya lurus saja, enak aja. Pasti ada siklus naik turun. Tapi grafiknya itu bukan naik, bukan turun gini ya. Naik turun. Tapi Tuhan akan bawa kemuliaan pada kemuliaan sampai kemuliaan yang lain. Dan itu grafiknya akan terus naik walaupun ada turun, naik. Tapi terus naik dan naik. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalanmu selalu rata, jalanmu selalu enak. Tapi Tuhan menjanjikan seperti Daniel, tidak selalu jalannya rata. Tapi Tuhan menjanjikan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kondisi hidupmu. Saya mengalami waktu yang lalu yang saya sering sharingkan itu waktu itu. Tahun 2017 saya bisa nyicil rumah, tahun 2018
17 saya bisa keliling Eropa, tahun 2018 tuh saya bisa nyicil rumah. Terus di tahun 2019 tuh saya waktu itu memang komitmen gini, Tuhan, oh berkat-Mu sama kami itu luar biasa Tuhan. Terus 2019 ini aku ini cuma mau satu Tuhan sama kamu. Lebih deket kayak lagunya tadi, lebih deket sama Tuhan. Ternyata sama Tuhan dibawa sungguhan ya. Maksudnya apa saudara? Langsung ya, tahun 2019 ekonomi jret. Langsung anak jret, sampai Tuhan sekarang sudah pulihkan. Jadi saya bilang gini ya, bisa dibilang gini ya, dekat sama Tuhan tuh enggak selalu Tuhan itu kasih yang enak-enak. Bahkan Tuhan itu seperti pernikahan tadi, mau menerima Tuhan dalam suka, duka enggak mau, pikul salib enggak mau, sangkal diri enggak mau, tetap ego. Mana bisa gitu loh, Tuhan mau kita itu pikul salib sangkal diri. Enak enggak enak, tetap Yesus. Suka enggak suka, tetap taat. Itulah yang Tuhan mau. Jadi dari sini, waduh ternyata dekat sama Tuhan itu Tuhan ya bisa uji loh. Nek kamu tak kasih berkat tok, haleluya puji Tuhan, gampang. Tapi saat kamu, Tuhan anaknya sakit, Tuhan utangku banyak, Tuhan aku susah, Tuhan suamiku selingkuh, Tuhan anakku kurang ajar. Apakah kita bisa tetap teguh ya, terus berdoa, terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Waduh, Tuhan itu luar biasa loh. Kadang-kadang kita ini cuma ya percaya, tapi kita tidak teguhkan hati kita. Bahwa apapun kondisi kita yang kita alami, tetap ada Tuhan yang akan kita pegang teguh. Tidak, dia adalah ayat Yesaya 3 ayat 4 kan ada Tuhan adalah batu karang yang teguh. Nah ini yang 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Artinya gunung batu yang kekal itu tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Saya percaya semua orang bilang susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang susah. Semua orang bilang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Karena Tuhan itu adalah gunung batu yang teguh. Tidak tergoncangkan, tidak terkondisikan, tidak tergoyahkan dengan apapun. Manusia cuma melihat sepintas mata, tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Dan saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara, percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara lagi mengalami lembah kekelaman. Mungkin saat ini saudara mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Tapi tetap teguhkan hati sama Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Terus pegangan sama Tuhan. Yang saya dengar itu sering Pak Yo bilang gandol Gusti. Terus gandol Gusti. Walaupun abot loh Tuhan, berat badan ini rasanya abot. Tapi terus berjalan sama Tuhan. Jangan lihat masalahnya, kalau kita lihat fokus pada masalah, kita akan terus tenggelam. Ada yang pernah masuk lumpur? Masuk lumpur pernah? Masuk lumpur, kita fokus sama lumpur, muter di situ, akhirnya nyemplung, tambah nyemplung. Tapi saat kita fokus sama Tuhan, terus pandang Tuhan, terus lihat Tuhan, terus teguhkan hati, terus percaya firman-Nya. Maka secara tiba-tiba, kita tiba-tiba, loh kok wis lewat ya masalahku, loh kok ya wis diselesaikan ya Tuhan. Malam ini saya mengajak, terus fokus sama Tuhan, terus pegang teguh Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesus itu tidak tergoncangkan, tidak terkondisikan, tidak tergoncangkan dengan apapun. Terima kasih, inilah sedikit sharing firman yang saya bagikan. Saya ingin mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Saya teringat lagu, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya
Walaupun kita lewati lembah air mata, gak gampang. Saya juga merasakan, gak gampang gak gampang Hana. Iya, memang gak gampang. Tapi terus fokus sama Tuhan. Mosok sih Tuhan, aku setia sama kamu. Mosok aku taat sama kamu Tuhan. Saya percaya, saya 100% percaya saat kita terus pegang teguh Tuhan. Maka bukan kita lagi yang akan berusaha mencari jalan keluar, tapi Tuhan yang langsung turun tangan untuk membuka jalan buat kita. Kita pujikan sebuah lagu ini, tetap pegang teguh Tuhan, tetap fokus hanya kepada Tuhan. Nggak usah lirik sana, lirik sini, lihat sini. Itu semakin buat kita bimbang. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Tapi terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Tidak tergoncangkan, tidak terkondisikan dengan apapun. Kita pujikan sebuah lagu ini, kita akan memuji Ya Tuhan. Tuhan, ku percaya. Katakan dengan hatimu, Aku percaya. Ya Tuhan, lewati lembah air mata. aku percaya Tuhan. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Yes Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau terima. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku Mari kita berdiri saudara. Kita akan pujikan sebuah lagu ini. Kita katakan dalam hati. Ku percaya. Aku percaya Tuhan. Angkat tanganmu. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Nyatakan iman kita. Ya Tuhan, Ku percaya. katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Walau lewati air mata, lewati lembah kegelapan, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan lemah lembut kita pujikan sebuah lagu ini. Satu tangan mengangkat ke atas, tanda berserah kepada Tuhan. Satu tangan pegang hatimu. Serahkan. Tuhan hanya ingin hatimu. Tuhan tidak menginginkan yang lainnya. Tuhan mencari hati yang teguh bersama Dia. Hati yang sungguh-sungguh percaya, tidak terkondisikan apapun. Mari angkat tanganmu yang satu. Letakkan tanganmu di dada.
tanda berserah. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bukan kuat gagah kita, tapi semuanya hanya karena Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu ini dengan suara yang lembut. Katakan kepada Tuhan, ya Yesus, angkat tanganmu. Oh Tuhan, jamah umat-Mu, penuhi umat-Mu dengan Roh-Mu. Kita pujikan dengan lembut. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita tanda berserah, kita angkat kedua tangan kita, kita menyembah. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki keteguhan hati, tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Walaupun air mata, lembah kekelaman itu harus kami lewati. Tapi kami percaya, kami tidak tinggal dalam lembah kekelaman itu. Tapi kami akan lewat dan kami akan menang bersama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kau hanya mau hati yang pegang teguh kepada Tuhan. Hati yang terus fokus memandang Tuhan. Hati yang terus percaya kepada Tuhan. Hati yang terus taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak tergoncangkan, tidak terkondisi apapun. Engkaulah batu karang kami yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Terima kasih. Persilakan duduk jemaat Serahkan kasih. kepada Bapak Chandra. Oke.